Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Adik-adik, hari ini kita harusnya sangat bersyukur karena Tuhan Yesus masih ngasih kita kesempatan untuk beribadah sekolah minggu walaupun hanya di rumah, tidak di gereja. Nah, sebelum lanjut ibadah kita, yuk kita sama-sama berdoa minta Tuhan menyertai ibadah kita hari ini. Lipat tangan dan tutup mata ya. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih Tuhan atas pimpinan dan penyertaan-Mu sehingga pada hari ini kami boleh kembali beribadah online sekolah minggu. Tuhan, kiranya Tuhan yang boleh pimpin dan boleh sertai ibadah kami hari ini agar ibadah kami bisa dapat berjalan lancar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, adik-adik pasti tahu kan kalau kasih Yesus itu sangat dalam kepada kita. Sekarang Cici mau ajak adik-adik bernyanyi lagu Bertambah-tambah Dalamnya. Kita nyanyinya pakai gerakan. Adik-adik di rumah sudah bisa belum gerakannya? Kalau belum bisa, boleh ikutin Cici Noni dan Cici Amaris ya. Tambah dalamnya, tambah
Wah, Cinoni, adik-adik di rumah semangat banget nih bernyanyinya. Sekarang siapa yang mau mendengarkan firman Tuhan? Yuk kita duduk manis dan siapkan hati untuk mendengarkan cerita firman Tuhan ya. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk sama-sama kita menyanyikan lagu Yesus Sayang Padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Nah, adik-adik, minggu ini kita kedatangan tamu istimewa loh dari GKI Anugerah Bandung. Firman Tuhan kita minggu ini dibawakan oleh Pendeta Wendy. Dan cerita minggu ini kita ambil dari Kisah Para Rasul 18 ayat 1 sampai 10. Nah, sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Yuk semuanya, matanya dimeremit, tangannya dilipat, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau pada pagi hari ini kami boleh beribadah. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tolong kami semua agar kami semua bisa duduk diam mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo, kita ketemu lagi. Kita ketemu lagi. Ini kamu ngapain pakai gini? Ini supaya seperti di zaman Paulus. Seperti di zaman Paulus. Kalau ini supaya seperti di zaman sekarang. Di zaman sekarang kita mau mendengarkan cerita. Bagaimana Paulus ditolong oleh saudara-saudara seiman. Bagaimana Paulus ditolong oleh saudara-saudara seiman? Karena Paulus itu kan pergi dari Italia, dari kota Roma, dari kota Roma itu diusir oleh seorang kaisar namanya Kaisar Claudius. Claudius nggak suka sama orang Yahudi. Oleh sebab itu semua orang Yahudi yang ada di Roma harus keluar. Ayo pada keluar. Siapa yang keluar? Ayo pada keluar. Ini cerita ini bukan kalau kita keluar, siapa yang cerita? Pokoknya diusir. Lalu Paulus pergi, orang Yahudi juga pergi ke Korintus. Di Korintus bertemu dengan anak Tuhan. Suami istri namanya Aquila dan Priscilla disambut dengan hangat. Oh iya, kamu jangan takut ya. Iya. Bau. Jangan gitu doang, kita kan lagi cerita. Ya udah, kamu nanti mandi makanya. Mandi ya. Iya nanti. Ya, ini yang benar bajunya. Ini kan pakaian orang Yahudi. Yahudi masa pakai batik. Iya pokoknya. Lalu buat kemah. Wah, Paulus tidak takut dengan bahaya. Dia tetap memberitakan Injil. Dia menyampaikan kebenaran firman Allah. Tidak punya uang, Paulus membuat kemah bersama dengan Priscilla dan Aquila. Tiap hari Sabat, Paulus berkhotbah. Di mana khotbahnya? Hei orang-orang yang mau percaya kepada Yesus. Oh iya, kumpul di sini. Iya, kamu mau khotbah apa? Dengarkanlah apa? Yesus datang ke dalam dunia. Iya, untuk menyelamatkan setiap orang yang mau percaya kepada Tuhan. Tapi orang-orang di sana nggak senang. Ya, Paulus dimusuhi, Paulus dihujat. Wah,
Kamu, siapa itu? Oh ya, marah-marah. Kamu namanya Paulus? Ya, aku namanya Paulus. Kamu tidak boleh khotbah di sini. Kenapa aku tidak boleh khotbah di sini? Aku nggak suka sama kamu. Oh, nggak suka, lalu kamu pergi ke sana, jangan ke sini. Di sini sudah ada kepercayaan sendiri. Oh, jadi kamu pergi. Aku suruh pergi. Aku tidak berhenti beritakan firman. Kalau kamu tidak mau berhenti, ya kenapa emang? Aku akan usir. Wah, tidak apa-apa. Pekerjaan Tuhan tidak bisa berhenti karena kamu. Karena apa? Ya karena kamu monyet. Bukan. Oh iya, ceritanya bukan monyet. Kamu mewakili orang-orang yang di Korintus. Iya. Lalu Paulus pergi ke rumah Titius. Titius, ya, itu anak Tuhan yang rumahnya Titius sebelahnya itu adalah rumah ibadah. Ya, rumah ibadah. Paulus tidak berhenti. Walaupun ada tantangan, ya, walaupun dihujat, walaupun dimusuhi, Paulus tetap memberitakan firman Tuhan. Betapa hebatnya. Ya, dan mereka saling tolong-menolong. Aquila, Priscilla menolong Paulus, lalu kemudian ditolong oleh Titius. Oh, ini ada boneka nih. Ini dogi, ini beruang, yang ini monyet. Gimana mereka saling tolongnya? Ya, pokoknya kalau dogi itu setia, jaga. Kalau ada yang ganggu, dia akan jaga. Kalau beruang itu bisa kasih susu. Iya, buat minum. Minum siapa? Itu monyet sama dogi minum susunya beruang. Kalau monyet apa? Kalau monyet itu lincah. Wah, lincah, cepet larinya. Ya, kalau ada apa-apa dia paling cepat memberitahu. Ya, ini kita nggak usah pikirkan antara monyet, beruang sama dogi. Kita mau belajar manusia. Binatang masing-masing punya kelebihan. Ya, kayak semut kenapa? Semut itu saling tolong-menolong, saling bantu. Itu Paulus ditolong oleh saudara seiman seperti semut. Ya, seperti semut, seperti dogi. Dogi jaga rumah kita. Ya, kalau ada itu ada maling, doginya bunyi gimana? Kalau ada monyet, doginya bunyi gimana? Monyet katanya ke sini. Mana ada dogi bisa ngomong? Iya, pokoknya saling jaga. Ya, kalau beruang itu menghasilkan susu buat kita. Iya, tapi gimana manusia? Manusia nggak tahu ya. Pokoknya ada susu beruang. Pokoknya kita harus saling tolong menolong. Lalu kemudian tiap itu Paulus berkhotbah. Karena kenapa? Di sebelahnya rumah Titius itu rumah ibadah. Nama kepala rumah ibadahnya namanya Kristus. Ya, Krispus bukan Kristus. Ya, Krispus. Dan percaya kepada Yesus. Dan kemudian banyak orang Korintus yang percaya kepada Yesus dan diselamatkan. Wah, takut gak Paulus? Kalau aku takut. Kalau kamu jadi Paulus, aku kabur aja. Kabur dari mana? Kabur. Kenapa kabur? Itu kan ada yang menghitnah. Terus ada yang gak suka, nanti aku dibunuh. Paulus tidak takut. Emang gak takut? Tuhan berjanji bicara kepada Paulus. Gimana ngomongnya? Hai Paulus, jangan takut. Terus beritakan firman Tuhan. Kamu tahu? Ya, aku kan dia kasih tahu kamu. Ya, Tuhan bilang, aku menyertai engkau. Ya, tidak ada yang bisa menjamah engkau. Tidak ada yang bisa menjamah engkau atau menganiaya engkau. Satu kita belajar, Paulus itu setia memberitakan Injil apapun keadaannya. Wow, hebat. Kayak dogi ini, ya, dia akan jaga tuan rumahnya. Ya, dia tetap setia kepada tuannya. Itu dogi aja setia. Dan Paulus itu luar biasa setia menjalankan kebenaran firman Allah walaupun dikejar, disuruh keluar oleh Kaisar Claudius. Ya, walaupun orang-orang yang di Korintus tidak suka, diusir, jangan di sini. Pergi kamu. Apaan? Kamu Paulus bukan. Aku yang cerita. Kamu nggak boleh di sini. Apa sih? Ya, kasih contoh. Kamu takut nggak? Aku tidak takut. Aku Rasul Tuhan. Kamu tidak takut? Ya. Kalau kamu tidak takut, nanti seluruh orang kampung di sini akan usir kamu. Aku tidak takut. Aku taat sama Tuhan. Wah, kamu luar biasa ya. Ya dong. Hebat kamunya. Bukan. Aku bukan Paulus ya.
Lalu Paulus tinggal di kota itu di Korintus 1,5 tahun. 1,5 tahun, luar biasa. Paulus setia dan saling ditolong. Ia ditolong sama Aquila dan Priscilla, ditolong sama Titius, lalu kepala rumah ibadah Krispus, ya mereka jadi bersama-sama memberitakan kebenaran firman Allah. Ya, kasih tahu ke anak-anak semua, anak-anak semua, di dalam kesulitan kita harus saling tolong menolong. Tetap setia kepada Allah, dalam segala keadaan. Ya, luar biasa. Paulus setia memberitakan firman. Dia tidak takut karena Paulus tahu kenapa? Ada Tuhan yang menyertai. Dan Tuhan berkata, "Hai Paulus, tidak ada yang bisa menjamah kamu, tidak ada yang bisa menjamah kamu atau menganiaya kamu, karena kamu disertai oleh Tuhan." Kita percaya setia kepada Allah dan harus saling tolong menolong. Ya, monyet nyanyi apa? Ya, saling tolong menolong. Oke. Jadi anak Tuhan harus saling tolong menolong. Jadi anak Tuhan setia kepada Tuhan. Jadi anak Tuhan harus saling tolong menolong. Jadi anak Tuhan setia pada Tuhan. Setia pada Tuhan, harus saling tolong menolong. Setia pada Tuhan. Oh, serem. Ya, saling tolong menolong, setia kepada Tuhan. Amin. Tetap setia kepada Tuhan, saling bantu. Tuhan berkati. Nah, ini pikirin dulu. Kita foto dulu, kirim ke anak-anak yang nonton ini. Setia kepada Tuhan, saling tolong dan menolong. Wow, sini foto dulu. Gimana adik-adik? Bagus ya ceritanya? Ayo, siapa yang tadi diceritain sama Bapak Wendy? Betul banget, Bapak Paulus. Selama di Korintus, Tuhan selalu mengirimkan teman seiman untuk Bapak Paulus. Juga Tuhan menjaga Bapak Paulus tuh supaya tidak dianiaya selama di Korintus, Ci. Benar Ci Amaris. Bapak Paulus memang ketika di Korintus tidak dianiaya, tapi ketika Bapak Paulus itu berada di tempat lain, dia dianiaya. Akan tetapi Bapak Paulus tetap setia kepada Tuhan, dan Tuhan selalu menguatkan. Nah, adik-adik dan Ci Amaris, mau kan tetap setia dalam berbagai situasi kepada Tuhan Yesus seperti Bapak Paulus? Wah, iya dong Ci, aku mau tetap setia sama Tuhan. Semoga adik-adik di rumah juga mau ya Ci. Nah, sekarang ada teman kita nih yang mau kasih persembahan pujian. Namanya Rafa Ci, dari GK3. Yuk sama-sama kita dengerin Rafa mengasih persembahan pujian untuk Tuhan Yesus. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji
dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Bagi yang setia dan percaya. Terima kasih Rafa atas persembahan pujiannya. Untuk mensyukuri firman Tuhan, yuk kita sama-sama nyanyi lagu Kita Kerja Sama-sama. Tapi nyanyinya nggak sendirian nih, Ci. Adik-adik di rumah boleh ajak mama, papa, kakak, atau adik untuk sama-sama bernyanyi pakai gerakan ya. Yuk kita bangkit berdiri. Kita kerja sama-sama, sama-sama, sama-sama. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Kerjamu, kerjaku, semuanya buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Kita kerja sama-sama, sama-sama, sama-sama. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Kerjamu, kerjaku, semuanya buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Kerjamu, kerjaku, semuanya buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Wah, Ci Amaris, seru ya cerita firman Tuhannya hari ini. Tak terasa ya, kita sudah hampir selesai ibadahnya. Iya, bener Ci, seru banget deh hari ini. Tapi jangan lupa adik-adik di rumah, untuk minggu ini kita punya ayat hafalan nih. Ayat hafalannya diambil dari Amsal 17 ayat 17 yang berbunyi, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Yuk Cinoni sama adik-adik di rumah kita ulangi sekali lagi ya. 1, 2, 3. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Dihafalin ya adik-adik, dan jangan lupa buat videonya, kemudian kirim ke WA grup kelas masing-masing ya. Ayo dihafalin ya. Sekarang kita tutup ibadah kita dengan doa. Yuk semuanya matanya dimeremin, tangannya dilipat. Kita mau berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau pada pagi hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan, kami boleh bernyanyi untuk Engkau. Tuhan, ajari kami agar kami semua bisa menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, ibadah sekolah minggu kita sudah selesai nih. Tetap rajin berdoa dan baca firman Tuhan ya di rumah. Adik-adik di rumah, jangan lupa untuk tetap mengikuti ibadah sekolah minggu online minggu depan. Oke, Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik, untuk minggu ini aktivitasnya ada 2, ada yang ini sama yang ini. Kalau yang ini nanti filenya sama Cici dikirimin ya. Nah, untuk yang ini boneka jari. Nanti kalian tinggal gunting aja sama buletannya, jadi begini bentukannya. Nah, di belakangnya jangan lupa ditulis ayat hafalannya ya, dari Amsal 17 ayat 17. Nah, kemudian kalau untuk yang ini, kalian cuma tinggal cetak dari jari aja. Cetak. Nah, nanti ini tinggal digunting aja, terus buat matanya, buat hidungnya, sama buat mulutnya. Dan belakangnya jangan lupa ditulis ayat hafalannya juga, Amsal 17 ayat 17.